Ya sekarang kan kompetisi harus lebih baik ya. Artinya lebih terprogram, betul profesional dan harus betul-betul bersih gitu kompetisinya. Saya ingin menyelesaikan jabatan saya di dalam federasi dengan apa? Dengan memperbaiki. Saya kalau mau pergi mungkin bisa, oh sudah nggak bisa. Itu berarti namanya pengkhianat. Itu lahir dari tanggung jawab, pecundang. Saya ingin menyelesaikan. Saya dilantik tanggal 2 November 2019 ya. November 19, 20, 21, 22, jadi 3 tahun dengan sekarang mungkin 3 tahun 4 bulan ya. Kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Kalau besok kan sudah kongres ya. Ya 3 tahun 3 bulan. Itu yang jabatan yang definitifnya. Tapi sebetulnya bola ini baru berjalan setahun setengah yang lalu sebetulnya. Karena sisanya itu kan kita COVID. Ya, sisanya COVID, berhenti tidak ada kegiatan. Jadi efektifnya betul-betul setahun setengah lah kita betul-betul fokus di kompetisi baru ada di sana. Timnas kita juga baru mulai bergulir. Padahal sebetulnya penting kompetisi itu untuk kepentingan timnas. Tapi alhamdulillah timnas kita seperti pemerintah ketahui ya. Bisa memberikan hasil yang maksimal kan gitu. Seperti Piala Asia senior lolos sudah 17 tahun. Nah, sekali lagi itu bukan hebat saya. Saya hanya bagian penyemangat partikel terkecil di dalam federasi untuk memberikan kontribusi. Tentu yang berbuat tuh ya pemain, pelatih semua. Jadi artinya kan kita teamwork. Nah, semua kan bukan ketua umum saja, ada XO, ada para kesekjenan, ada deputi-deputi, direktur teknik, direktur sepak bola dan sebagainya, termasuk pelatih. Itu berarti ada hal yang maju dalam timnas senior, termasuk ranking pun kan naik dari 179 ke 151. Wah itu 28 negara loh diloncati ya. Konon dalam kurun waktu 10 terakhir ini ya baru sekarang ada lonjakan cukup besar. Sekali lagi itu teamwork, kerja bersama ya gitu. Kemudian juga U20 juga sekarang lolos Piala Asia, meskipun kita yakin dan kita tahu bahwa mereka akan main di Piala Dunia nanti. Yang kedua tentunya dari kompetisi tersebut kan melahirkan tim nasional. Untuk tim nasional ya, tim nasional kita juga harus dijaga dengan baik ya. Dengan baik dengan apa? Ya dengan latihan yang teratur, kemudian kompetisi ada, jadi semua terus bergerak. Begitu dibutuhkan masuk timnas TC terus pertandingan. Nah itu memang harus memerlukan waktu yang cukup panjang, bukan apa instan gitu. Harus ada proses yang cukup panjang. Vietnam itu 15 tahun ya, kalau Thailand hampir 10-15 tahun. Ya kita harus dari mulai sekarang, mungkin zaman kemasan kita yang sekarang U16 dihitung aja, sampai U senior masih 8 tahun segala macam. Insya Allah kalau kita konsisten, kompetisinya bagus, tidak terganggu dengan apa-apa, ya kalau ada masalah apa-apa ya jangan terganggu lah, kan permasalahan itu bisa diselesaikan sebetulnya. Ya, tidak terganggu sehingga tidak berhenti, karena kompetisi berhenti ya timnas juga kendor dong dari sini kan pemainnya. Ya, sebab itu mungkin dua ini harus betul-betul disinkron ya, untuk nanti mengejar kita baik di ASEAN maupun mungkin di Asia. Itu jangan bilang saya bisa, karena itu juga bukan domain saya. Kejadian Kanjuruhan kan mungkin Mas bisa lihat apa yang terjadi gitu. Pernah terjadi juga di Sidoarjo, kejadian yang sama antara Rans dengan Surabaya kalah. Pernah terjadi kan, nggak ada apa-apa juga. Nah, tanpa saya menyudutkan tertentu lah, mungkin bisa dianalisa sekarang apa yang sedang dalam proses hukum kan jauh kan itu. Jadi kalau itu mungkin tidak dilakukan, mungkin tidak terjadi gitu. Nah, seperti yang bisa di flashback ke belakang yang di Sidoarjo. Kalau nggak salah Surabaya kalah 4-2 sama Rans kan nggak apa-apa. Turun juga ke lapangan. Langkah polisi kan berbeda dengan di Kanjuruhan. Ya saya tidak tahu apa yang kok
membuat itu kan. Ya sekarang kan sudah betul, sudah clear, artinya ada proses hukum. Pak Kapolri juga sudah membuat perkap, bahkan beliau sudah menyampaikan tidak ada gas air mata lagi, sudah sampaikan. Nah, beliau juga sampai permintaan maaf kepada publik kan. Ya mungkin ke depan ini yang menjadi permasalahan. Insya Allah kalau sudah seperti yang sekarang ya, Pak Kapolri pun kemarin ada pelatihan manajemen stadium itu segala macam, luar biasa ya. Kembali lagi ya, itu peristiwa yang tidak kita ingat terjadi, pasti ada sebab akibat di dalam. Jadi sebetulnya itu aja yang terjadi. Ya, ke stadion itu kan udah ratusan ribuan kali dipakai gitu-gitu aja gitu. Ya, tapi sekali lagi semua harus dibenahi. Ya termasuk di PSSI apa yang kurang. Kalau saya bilang belum pernah disampaikan, aturan sudah ada workshop. Ada workshop tinggal dibaca, tidak boleh apa ya. Ya sekarang kan sekarang sudah terbuka betul kan itu. Federasi pun ya proses hukum kan tidak terjangkau karena memang kita tidak di situ. Ya sekali lagi kita semua mesti introspeksi ya, kita untuk kebaikan semua lah ya, semua gitu ya. Sekarang mari kita perbaiki apa yang belum baik, semua di sana termasuk supporter juga ya, harus betul-betul bisa berubah lah gitu ya. Ya kalau satu lagi mungkin waktu itu desakan mundur, saya memang bukan tipe yang begitu, bukan saya mau mempertahankan jabatan. Saya ingin menyelesaikan sisa jabatan saya di dalam federasi dengan apa? Dengan memperbaiki. Saya kalau mau pergi mungkin bisa, sudah nggak bisa. Itu berarti namanya pengkhianat. Itu lahir dari tanggung jawab, pecundang. Saya ingin menyelesaikan. Itu apa? Transformasi itu. Dan setelah itu saya kan KLB. Saya KLB, jadi saya legowo, tidak ada masalah dengan jabatan. Saya sampaikan ke EXO. Waktu mau KLB saya bilang sudahlah, saya bilang kita sikapi apa keinginan daripada TGIVF. Salah satunya bahwa kompetisi tidak akan digulirkan kalau belum KLB. Kesian saya bilang kalau kita nggak KLB, kompetisi nggak bergulir. Nanti banyak orang yang nggak makan di dalam kehidupan mereka bersepak bola gitu. Jadi kita ikhlaskan nih kalau jabatan sih amanah. Saya bilang, teman-teman, sekarang saya tanya, jabatan kita ikhlaskan. Kalau kita mau tahan, jangankan jabatan, nyawa kita kalau mau diambil hari ini sama kuasa nggak bisa nahan juga. Jadi itu komitmen saya dengan teman-teman EXO. Jadi saya bukan mempertahankan jabatan waktu disuruh mundur, tidak mau, bukan itu. Tapi saya ingin menyelesaikan tugas yang belum selesai. Ini bola loh, organisasi besar. Kalau saya pergi gitu aja, wah itu namanya nggak tanggung jawab, menurut saya bilang ya. Tapi akhirnya saya juga ikhlas KLB. Ya, artinya saya tidak lanjut semua keinginan publik atau mungkin saya kelompok tertentu kan gitu ya. Yang masih belum tentunya karena awal pertama saya masuk itu saya sudah minta ke pemerintah untuk kesiapan tanah di sekitar GBK. Itu ada 5.000 atau berapa yang sekarang dipakai lapangan basket masalah. Nah, itu tapi ke presiden langsung karena Covid saya tidak berani minta lagi. Nah sekarang kita harus buat TC. Yang itu yang masih menjadi PR yang menjadi mimpi saya, TC seperti di negara lain. Ya kalau di situ mungkin cukup untuk kantor, tempat TC-nya kita minta di luar karena harus 10 hektar ke atas kan gitu. Nah, alhamdulillah kira-kira 8 bulan lalu lah saya menghadap beliau, saya melaporkan persiapan timnas, beliau memberikan tempat TC di IKN. Sudah 50 hektar dan beliau akan bangunkan 7 lapangan latihan, sisanya ada lapangan besar dan pusat kebugaran, ada juga mes atau hotelnya di sana, ada kolam renang dan sebagainya. Kita bangga ya mempunyai presiden yang care kepada sepak bola. Selama mungkin saya hidup, saya baru lihat beliaulah yang paling care kepada sepak bola Indonesia. Makanya kelihatan kemajuannya. Dan mungkin semasuk dalam waktu kongres, saya juga berkeinginan saya akan berbaik-baik dengan pemerintah, yaitu dengan Kemenpora. Dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu. Sekali lagi kepada Pak Presiden, terima kasih. Bapak sudah luar biasa kepada sepak bola. Bapak mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Yang cabang lain nggak ada Impresnya. Terima kasih. Termasuk semua biaya-biaya U20 juga ini dari beliau semua. Insya Allah Presiden kita konsen kepada sepak bola kita pasti akan lebih baik, lebih maju lagi. Ya, harapan saya kepada ketua umum yang baru siapapun nanti, tentunya jangan kena lelah untuk mengurus sepak bola dan jangan pernah capek.
Saya ingin memberikan saran, silakan apa yang sudah dilakukan oleh saya dan teman-teman EXO dan semua tim kerja saya yang baik, mungkin silakan untuk bisa ditingkatkan. Yang belum tentunya pengurus baru bisa membuat lebih meningkat lagi. Dan pasti dalam kepengurusannya ada baiknya juga, pasti ada yang buruknya juga. Selamat bekerja tentunya. Saya meskipun sudah tidak di sepak bola, tenaga saya masih siap untuk membantu apa yang diperlukan kira-kira oleh federasi nanti. Dan saya tetap sayang kepada timnas dan kompetisi Indonesia termasuk industrinya. Titip kompetisi bagi ketua umum yang baru nanti dan perangkat ditingkatkan profesionalnya, termasuk wasitnya di sana. Titip juga timnas kita, anak-anak kita dijaga betul, dan saya yakin zaman kemasan akan tiba nanti untuk negara Indonesia yang kita cintai. Ada teman-teman, ada 4 klub yang meminta saya bergabung ya. Liga 1, Liga 2. Dan saya akan pikirkan, tapi tetap saya akan cinta sepak bola dimanapun, apakah di dalam klub atau luar. Yang jelas saya pasti dalam momen-momen yang baik tingkat Asia saya pasti ingin menonton timnas, dan kita tunggulah, kita akan pikirkan apa saya masuk nanti gabung dalam manajemennya atau saya cukup di luar sebagai pembina atau lain sebagainya, atau saya memiliki klub, nanti kita lihat ya.